Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Jannah. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD STKIP NU Indramayu. Video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Hadiansah MPD. Materinya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi komunikasi. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, dari berbagai pendapat tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut Harjana sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari, secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, atau dari kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communion, yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunion diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata komunion dibuat kata kerja communicare, yang berarti membagi sesuatu dengan seorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, hubungan, atau berteman. Dengan demikian, komunikasi memiliki makna yaitu pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, atau pertukaran pikiran. Everett M. Roger mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat sesuatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Pendapat senada dikemukakan oleh Theodore Hubbard yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan, perpindahan pengetahuan dari seorang kepada orang lain, bisa dengan maksud mencapai tujuan khusus. Wilbur Charp memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta mendapatkan respon balik. Baiklah, kita bahas bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, di mana komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Pada hakikatnya, manusia itu bisa menjadi objek bagi dirinya sendiri, sehingga dalam konteks komunikasi ia menjadi komunikator sekaligus komunika. Komunikasi intrapersonal dapat terjadi melalui proses refleksi, sensasi, memori, ataupun berpikir. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, di mana komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara satu komunikator dengan dua atau lebih komunika. Biasanya, komunikasi kelompok ini bertujuan untuk hubungan sosial, persuasi, pendidikan, penyelesaian masalah, dan terapi.
Yang keempat yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang berupa ide atau gagasan, informasi atau ajakan kepada khalayak ramai. Komunikasi ini bisa disampaikan melalui tatap muka ataupun lewat media massa. Ciri-ciri utamanya yaitu berisi pesan penting atau pesan yang harus diketahui oleh publik. Bisa juga disebut dengan informasi publik. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan dalam sebuah organisasi, baik secara formal ataupun informal. Yang keenam, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan lain sebagainya. Bisa juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yaitu komunikasi yang terjadi pada orang-orang dengan latar belakang budaya. Budaya bisa mencakup ras, etnis, ataupun sosial ekonomi. Komunikasi antar budaya biasanya dilakukan untuk menjembatani antara budaya tersebut, sehingga dapat menciptakan pemahaman antara satu sama lain. Yang kedelapan yaitu komunikasi internasional, di mana komunikasi ini terjadi penyampaian pesan oleh komunikator untuk mewakili negaranya kepada komunika yang berasal dari negara lain. Mungkin cukup sekian presentasi bentuk-bentuk komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.